Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fungsi kuadrat, definit positif dan definit negatif. Fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C akan definit positif jika D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, atau semua grafik fungsinya ada di atas sumbu X. 2. Definit negatif jika D kurang dari 0 dan A kurang dari 0. Ingat, yang dinamakan definit positif maupun negatif, yang pasti D-nya, diskriminannya selalu kurang dari 0. Definit negatif berarti semua kurva berada di bawah sumbu X. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dengan A, B, C adalah anggota bilang real dan A tidak sama dengan 0. Contoh fungsi kuadrat. 1. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. 2. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x. 3. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Definit positif dan definit negatif. Contoh soal dan latihan. 1. Selidiki apakah fungsi kuadrat di bawah ini termasuk definit positif atau definit negatif, atau tidak keduanya. Yang A, Fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 5. Perlu diingat bahwa yang dinamakan dengan definit positif D kurang dari 0, A lebih dari 0. Kalau definit negatif, D kurang dari 0, A kurang dari 0. Sekarang Fx sama dengan AX kuadrat tambah 4x tambah B, berarti A nya lebih dari 0. Sekarang diketahui bahwa A lebih dari 0. Kita cek diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, jadi sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 5, berarti sama dengan 16 dikurang 20, jadi sama dengan min 4. Berarti di sini kita dapat D kurang dari 0 dan A lebih dari 0. Berarti soal ini adalah definit positif. Dengan cara yang sama, silakan kalian cek. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 7. 2. Selidiki apakah fungsi kuadrat di bawah ini termasuk definit positif atau definit negatif, atau tidak keduanya. Di sini A sama dengan min 1, berarti A kurang dari 0. Kita cek D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC.
jadi sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali min 8, jadi sama dengan 25 dikurang 32 min 7, berarti D kurang dari 0. Jadi kita punya A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Berarti ini adalah definite negatif. Dengan cara yang sama silakan dikerjakan. Fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x dikurang 6. Tiga, selidiki apakah fungsi kuadrat di bawah ini termasuk definite positif atau definite negatif atau tidak keduanya. Yang A, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x tambah 4. Berarti di sini A sama dengan 2. Berarti kita punya A lebih dari 0. Kita cek D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ini sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 4. 25 dikurang 32. Berarti sama dengan min 7. Berarti kita punya A sama dengan A lebih dari 0, D kurang dari 0. Berarti ini adalah definite negatif. Definite positif, sorry. Selanjutnya fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 16. Selidiki apakah itu termasuk definite positif, definite negatif, atau tidak keduanya. Tentukan nilai n agar fx sama dengan n kurang 1 x kuadrat min 2nx ditambah n kurang 3 selalu di bawah sumbu x atau definite negatif. Seperti kita ketahui, definite negatif ini syaratnya adalah A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Berarti di sini kita punya A-nya sama dengan n kurang 1, B sama dengan min 2n, C sama dengan n dikurang 3. Syarat pertama, syarat ke-1 pertama adalah A kurang dari 0. Berarti n-1 kurang dari 0. Berarti n kurang dari 1. Syarat kedua, D kurang dari 0. B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0. Berarti kita punya min 2n kuadrat dikurang 4 dikali n kurang 1 dikali n kurang 3. Berarti sama dengan 4n kuadrat dikurang 4 dikali n kali n kuadrat n kali min 3 min 12n n kali min 3 sorry n kali min 3 min 3n min 1 kali n min n min 1 kali min 3 plus 3. Berarti sama dengan 4n kuadrat dikurang 4n kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan min 4n, berarti kalau kita kalikan hasilnya plus 16n
dikurang 12. Kurang dari 0. 4n kuadratnya habis, jadi tinggal 16n min 12 kurang dari 0. Jadi kita punya 16n kurang dari 12. Jadi n kurang dari 12 per 16. N kurang dari 3 per 4. Kita punya dua persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Sekarang kalau kita gambarkan grafik fungsi yang pertama, kita punya di sini angka 0, 3 per 4, 1. N kurang dari 3 per 4, berarti inilah himpunannya. N kurang dari 1, berarti ke sini juga. Himpunannya adalah daerah yang paling banyak arsiran, berarti inilah himpunannya. Berarti jawabannya adalah N-nya kurang dari 3 per 4. Ya, berarti ini jawabannya N kurang dari 3 per 4. Dengan cara yang sama, silakan dikerjakan. Tentukan nilai N agar fx sama dengan N tambah 1x kuadrat kurang 2nx ditambah N kurang 2 selalu di bawah sumbu X atau definit negatif. Tentukan nilai N agar fx sama dengan N tambah 1x kuadrat dikurang 4n tambah 10x ditambah 5n tambah 17 selalu di atas sumbu X definit positif. Ingat, syarat definit positif adalah A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Di sini kita punya A sama dengan N tambah 1, B sama dengan 4n tambah 10, dan C sama dengan 5n ditambah 17. Syarat pertama, N lebih dari 0, berarti N tambah 1 lebih dari 0, N lebih dari min 1. Kalau kita gambar, ini angka min 1, maka N lebih dari min 1, kesinilah arahnya. Yang kedua, D kurang dari 0, berarti B kuadrat kurang 4AC lebih dari 0. Berarti 4n tambah 10 kuadrat dikurang n tambah 4 dikali n tambah 1 dikali 5n tambah 17 lebih dari 0, berarti 16n kuadrat ditambah 80n ditambah 100 dikurang 4 dikali 5n kuadrat ditambah 17n ditambah 5n ditambah 17 kurang dari 0. Maaf, ini bukan lebih, ini adalah kurang dari 0. Berarti 16n kuadrat ditambah 80n ditambah 100 dikurang, langsung kita kali 20n kuadrat 17 tambah 5 22 dikali 4 jadi min 88n
ditambah 17 kali 4. 17 kali 4 68 dikurang 68 kurang dari 0, berarti ini bisa dikurang min 4n kuadrat min 8n plus 32 kurang dari 0. Ini bisa kita sama bagi min 4, berarti n kuadrat plus 2n min 8 bisa kita faktorkan, n tambah 4 n kurang 2, berarti di sini kita dapat n sama dengan min 4, n sama dengan 2. Berarti kalau kita buat garis bilangannya min 4 dan 2. Nah, ini tadi kita kali dengan 4, maka tanda kurang dari berubah menjadi lebih dari, berarti ini lebih dari 0 karena dikali dengan min 4. Kalau kita masukkan 0 di sini dan plus min, ini min, maka disinilah himpunannya. Jadi sekarang kita gabungkan. Min 4 min 1 2. Yang ini tadi di sini, yang ini tadi di sini. Jadi yang kearsir 2 kali itu ini. Maka jawabannya X-nya berada pada min 1 sampai 2, itulah N-nya ya. Jawabannya berarti min 1 kurang N-nya berada antara min 1 sampai 2. Dengan cara yang sama, silakan kalian kerjakan. Fungsi f(x) sama dengan nx kuadrat min 2n kurang 4x ditambah n tambah 4 selalu bernilai positif atau definit positif untuk nilai n. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.